kapasitas produksinya seperti itu. Paham ya? Nah ini kan karyawannya ada 5 orang. Kenapa tadi nggak dicantumkan gaji karyawannya berapa? Oke, nah apa? Jadi itu kapasitas produksi seperti itu. Terus, nah ini tadi juga. Nah ini kan jadwal pelaksanaan dimulai, ini prosesnya dalam waktu 10 hari bisa jadi tak? Proses itunya, proses pembuatan barang dengan 3 mesin dengan jumlah segitu. Oke. Nah itu pokoknya juga harus diperkirakan. Terus nah, ketika penjualan perkenalan pertama itu seperti apa yang perlu dikeluarkan. Nah biasanya kan kalau untuk misalnya perusahaan baru, promo pertama itu biayanya lumayan besar biasanya. Nah, itu juga harus dimasukkan ke bagian keuangan, Mbak. Terus ini karyawannya tuh karyawan di bagian jahit atau di bagian penjualan, nah itu juga harus dispesifikasikan. Nah, kayak gini. Terus Mbak juga belum bikin asumsi, misalnya dalam kan bisa kapasitas produksi segitu, tapi kira-kira yang terjual berapa. Nah itu untuk menghitung berapa pemasukan itu juga harus dimasukkan, Mbak. Jadi misalnya kan tadi kapasitas produksi misalnya per bulan kan, yang ini 10 dress 25 jilbab yang bros. Nah ini misalnya 10 dress ini harga per dressnya berapa. Jadi Mbak harus spesifik juga, dressnya ini dress jenis apa, harganya berapa per dress. Terus kira-kira dalam waktu 1 bulan, misalnya Mbak tadi kan per bulan ya, dalam waktu 1 bulan itu bisa terjual berapa, itu juga harus proyeksikan, maksudnya dihitung. Jadi biar tahu cash inflow-nya berapa, pemasukan yang bakalan masuk ke kita berapa. Nah dari situ baru kan nanti bisa dihitung yang namanya payback period. Payback period itu kan cash yang diinvestasikan per cash inflow-nya berapa, maksudnya pemasukan berapa dikalikan 1 tahun itu tadi. Nah, itu berarti ketemu berapa tahunnya dari situ. Jadi juga harus dihitung, Mbak, berapa yang masuk. Jadi kan nggak cuman ngitung kita punya produk gini, tapi kita juga harus mengestimasikan berapa penjualan kira-kira yang bisa laku terjual dalam waktu 1 bulan. Kayak gitu, itu juga harus dihitung ya, jangan lupa. Terus itu ini juga modal kerja, ini juga payback periodnya. Nah ini kalau mau pemasaran harusnya marketing mix itu dimasukkan semua. Jadi produknya apa tadi kan dispesifikasikan, price-nya berapa per produk itu tadi kan, harganya, terus cara distribusinya seperti apa, mendistribusikan barangnya kayak gimana, yang ke Taiwan pakai apa, misalnya pakai pengiriman darat atau pengiriman udara atau laut, kalau yang di Blitar kayak gimana, terus cara promosinya gimana, promosi yang di Taiwan gimana, promosi yang di Indo gimana. Nah itu juga harus diperjelas lebih detail lagi kayak gitu. Jadi intinya kalau mau bikin studi kelayakan itu harus sangat detail, Mbak. Ini sih sudah oke, cuman kurang detail kalau menurut saya. Jadi semua biaya yang bakal dikeluarkan itu harus dimasukkan dalam perhitungan keuangan. Jadi tahu, dan juga pemasukan kita bakalan berapa itu diproyeksikan per bulan. Misalnya asumsi bulan pertama kan karena masih baru, paling dari 10 dress itu mungkin bisa terjual cuma 5. Nah itu juga dihitung. Terus mungkin bulan kedua bisa terjual 8, bulan ketiga berapa. Nah seperti itu. Paham? Cuman kan enaknya kalau kalau barang kayak gini kan maksudnya kalau nggak terjual sekarang masih bisa dijual di periode berikutnya, kan beda sama servis. Kalau servis kan kapasitas produksi, servis itu maksud saya jasa ya, kapasitas produksi yang kita punya sekarang andai kata nggak ada yang beli ya sudah hangus, nggak bisa kita pakai untuk periode berikutnya. Itu kan kalau jasa. Tapi kalau misalnya jual barang gini
kan masih bisa dibawa ke periode berikutnya. Ada yang ditanyakan Mbak Santi? Teknisnya tuh juga lebih detail lagi, misalnya 3 mesin itu dengan produksi gitu berapa jam dan berapa orang. Misalnya mau produksi 24 jam ya kan bisa, produksi 24 jam berarti kan butuh satu mesin mungkin 3 tenaga kerja masing-masing 8 jam. Nah, itu kan bisa lebih banyak memproduksi, kapasitasnya juga jadi lebih besar. Kalau di PPT sih poin-poinnya aja nggak apa-apa, cuman penjelasannya, cara menjelaskannya juga lebih detail. Kan kalau orang presentasi itu kan nggak mungkin kalau di PPT kan ditulis bener-bener plek sama Word kan nggak mungkin, paling poin-poinnya aja, tapi ketika menjelaskan itu harus detail. Itu kan intinya dari presentasi kan di situ. Anu aja, untuk gampangnya ya nggak usah pakai NPV, maksudnya cash flow sederhana aja Mbak. Kayak misalnya pemasukan kita berapa, kalau pakai rumus bingung pakai yang sederhana aja. Maksudnya cash flow itu kita keluarin berapa kan dalam waktu sebulan, terus juga pemasukannya berapa. Kalau mau lebih detail yang bener-bener laporan arus kas itu kan lebih ruwet. Pokoknya intinya tuh harus Mbak tahu kira-kira kita dapat pemasukan berapa, cash inflow-nya. Terus kalau cash outflow-nya yaitu apa aja yang kita keluarin. Kalau mau yang bentuk sederhana aja dulu ya. Jadi tahu kita dapat duit itu berapa. Terus kan misalnya kan kalau kita jualan kan pasti kita markup kan dari biaya produksi. Nah, dari situ misalnya selisih markupnya itu duitnya itu nanti untuk kita bikin apa itu juga harus diperkirakan. Misalnya mau kita bikin untuk bayar karyawan atau mau kita bikin untuk nambah mesin jahit, nah itu kan juga perlu diperhitungkan. Jadi seperti itu. Kalau yang payback period itu jumlah investasi kita berapa dibagi penerimaan kita berapa per bulan, rancangannya. Itu sih semua kan masih perkiraan toh sebenarnya. Paling yang modal yang kita keluarkan itu yang bisa sebenarnya, cuman kan kayak misalnya untuk biaya promosi itu kan kayak berapa, itu kan juga perkiraan awal-awalnya bikin. Kalau bikin proyeksi kan seperti itu, masih perkiraan, tapi nanti misalnya akhir satu periode 1 bulan, nah itu baru dilihat pengeluaran sesungguhnya kayak gimana, pas sesuai nggak sama perkiraan awal gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi lebih detail ya Mbak ya. Kalau mungkin ya, semakin detail itu semakin enak nanti ke depannya. Oke. Terima kasih untuk kelompok 1. Sekarang waktunya kelompok 2.